Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimpu Lumbanturua dari SMPN 10 Depok. Izinkan saya memaparkan best practice saya dengan judul meningkatkan hasil belajar IPA dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan media pembelajaran ADEKTA. ADEKTA adalah akronim dari asesmen diagnostik, eksplorasi konsep, dan tes akhir. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid, yaitu tentang kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, sudahkah kita melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Dalam best practice ini saya berbagi pengalaman ketika saya mengajar dengan sungguh-sungguh tanpa memperhatikan kebutuhan peserta didik. Dan hasil ujian sumatif dari siswa tersebut adalah seperti berikut ini. Ada beberapa pertanyaan yang muncul dalam pikiran saya ketika mencermati hasil belajar pada grafik tersebut. Yang pertama, terlihat jelas bahwa hasil belajar siswa tidak maksimal. Nilai rata-rata setiap kelas relatif rendah. Nilai rata-rata tertinggi hanya 65,7 saja. Yang kedua, perlu melakukan refleksi atau evaluasi terkait pelaksanaan pembelajaran, baik kesesuaian media pembelajaran maupun dengan kebutuhan peserta didik. Hal ini sangatlah penting bagi saya sebagai guru untuk melakukan perbaikan ke depan. Karena jika hal ini dibiarkan akan berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa, khususnya pada mata pelajaran IPA secara keseluruhan. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, rendahnya hasil belajar IPA menjadi tantangan bagi saya untuk melakukan perbaikan kualitas pembelajaran, khususnya dalam hal pemilihan media pembelajaran yang disukai oleh peserta didik dan tentu sesuai dengan perkembangan zaman. Sehubungan dengan situasi di atas, saya melakukan pengamatan dan wawancara ringan dengan beberapa siswa. Dan kesimpulan sementara yang saya peroleh adalah bahwa ternyata pada umumnya siswa sangat senang bila media pembelajaran sebagai alat bantu belajar sebaiknya memanfaatkan smartphone atau handphone. Untuk itu saya melakukan beberapa hal terkait hal ini. Yang pertama, merancang media asesmen non-kognitif yang berbasis digital untuk mengetahui kebutuhan peserta didik. Dan untuk mempermudah pengumpulan data kebutuhan belajar siswa, saya menggunakan media seperti tayangan berikut ini. Ada dua langkah untuk menggunakan media ini. Yang pertama, langkah pertama, siswa memindai QR Code pada langkah pertama, lalu mengisi angket gaya belajar. Kemudian dilanjutkan dengan siswa memindai QR Code langkah kedua, lalu mengisi angket bakat dan minat siswa. Semua data yang dihasilkan atau yang diisi oleh peserta didik langsung tersimpan dalam Google Drive karena menggunakan aplikasi Google Formulir. Yang kedua, dalam best practice ini saya berinisiatif membuat sebuah media pembelajaran yang berbasis digital dengan nama ADEKTA. Kata ADEKTA adalah akronim dari asesmen diagnostik, eksplorasi konsep, tes akhir. Gambar dari media ini adalah sebagai berikut. Ada 3 langkah yang dilakukan oleh peserta didik dalam menggunakan media ini. Yang pertama, siswa memindai QR Code langkah pertama, lalu mengerjakan soal tes awal atau asesmen diagnostik kognitif awal sebelum siswa memulai pembelajaran. Yang kedua, siswa memindai QR Code langkah kedua, lalu melakukan eksplorasi pemahaman konsep dengan cara membaca bahan ajar, dan ini wajib, dan dalam bentuk bacaan literasi. Kemudian dilanjutkan dengan menonton video pembelajaran. Di dalam bacaan wajib, banyak soal-soal yang harus dikerjakan oleh siswa. Hal ini untuk memastikan bahwa siswa
telah membaca bahan materi. Sedangkan video pembelajaran disediakan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa dengan gaya kinestetik, auditori, dan visual. Langkah yang terakhir adalah siswa memindai QR Code langkah ketiga dan dilanjutkan dengan mengerjakan asesmen akhir atau tes akhir sebagai asesmen formatif untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Semua data hasil tes awal, eksplorasi konsep, dan tes akhir langsung tersimpan dalam Google Drive dan bisa langsung dianalisis oleh guru untuk evaluasi pembelajaran. Ada beberapa pertimbangan yang mendukung penggunaan media pembelajaran Adekta sebagai berikut. Yang pertama, ketersediaan perangkat. Ketersediaan perangkat yang digunakan oleh siswa di SMPN 10 sudah tercukupi. Dari hasil wawancara dan pengamatan, hampir semua siswa SMPN 10 Depok sudah memiliki smartphone yang digunakan sehari-hari, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk mengakses media pembelajaran sebagai tambahan sumber belajar. Yang kedua, semua data aktivitas belajar siswa dapat terpantau secara online. Yang ketiga, penggunaan media ini sangat praktis, mudah dilakukan dan bisa digunakan di mana saja. Selain di sekolah, di rumah, dan di tempat lain sembari bermain. Seandainya guru berhalangan hadir pun karena suatu hal tertentu, media pembelajaran ini tetap bisa digunakan dan dapat dipantau dari tempat lain secara online. Yang keempat, media ini murah meriah karena menggunakan selembar kertas dan hanya membutuhkan jaringan internet atau kuota internet. Yang kelima, cara pembuatan media ini juga sangat mudah dan tidak memerlukan keahlian khusus. Yang keenam, durasi penggunaan media ini dapat disesuaikan dengan jam pelajaran. Tampilan berikut ini adalah hasil identifikasi kebutuhan belajar peserta didik non-kognitif dan hasil belajar siswa setelah menggunakan media Adekta. Dari grafik ini dapat disimpulkan bahwa peserta didik di semua kelas, mulai dari kelas 81 sampai kelas 84, membutuhkan media pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan siswa dengan gaya belajar kinestetik, visual, maupun auditori. Yang kedua, tampilan berikut ini adalah tentang grafik hasil belajar siswa setelah menggunakan media Adekta. Grafik ini menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran Adekta memberikan dampak yang sangat positif dalam hal meningkatkan hasil belajar IPA, yaitu terbukti dengan adanya peningkatan hasil belajar siswa di semua kelas dari tes awal sampai tes akhir. Berikut ini adalah refleksi dan evaluasi terkait penggunaan media Adekta. Yang pertama terkait proses belajar mengajar dengan media pembelajaran Adekta. Dengan media pembelajaran Adekta, peserta didik didorong untuk belajar dengan sungguh-sungguh untuk memahami konsep materi agar hasil belajar yang diperoleh mengalami peningkatan pada asesmen akhir. Dan tentu ini menjadi kompetisi bagi setiap siswa. Dan siswa dapat belajar dimanapun dan kapanpun dengan menggunakan smartphone. Data kemampuan peserta didik pada asesmen awal dan akhir terdokumentasi dalam bentuk file yang tersimpan di Google Drive. Dan ini memudahkan guru untuk memenuhi serta menganalisa dan memetakan kemampuan siswa dalam ketercapaian tujuan pembelajaran. Pemetaan kemampuan siswa di sini dapat mempermudah guru dalam memberikan bantuan bagi siswa yang mengalami kesulitan. Dengan media Adekta, siswa dapat belajar dengan menggunakan smartphone atau HP di kapanpun, dimanapun, dan relatif tidak membosankan. Karena selain membaca, media pembelajaran ini juga menyediakan bahan belajar dalam bentuk video pembelajaran. Hal ini ditunjukkan oleh hasil angket siswa yang menunjukkan bahwa 88,2% dari siswa yang berjumlah 153 siswa mengatakan termotivasi dengan media pembelajaran. Karena media ini memungkinkan siswa dapat belajar dimanapun, kapanpun, dan
dengan siapapun. Yang kedua, siswa dapat membaca dan menonton materi pembelajaran secara berulang-ulang, khususnya dalam kegiatan eksplorasi konsep, karena media ini sengaja disetting agar dapat diakses secara berulang-ulang lebih dari satu kali. Yang ketiga, tes awal dan tes akhir dalam media pembelajaran Adekta ini memotivasi siswa agar selalu belajar untuk mendapatkan nilai yang lebih bagus pada pembelajaran selanjutnya. Hal ini sesuai dengan hasil angket dari peserta didik yang menunjukkan bahwa 86,9% dari 153 siswa mengatakan termotivasi dengan media pembelajaran Adekta. Dan dengan media pembelajaran Adekta, guru dapat dengan mudah mendata kebutuhan belajar, kemampuan kognitif peserta didik, sehingga guru dapat dengan mudah mendesain pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau yang sering disebut pembelajaran berdiferensiasi. Sekaligus guru dapat melakukan evaluasi pembelajaran. Media pembelajaran Adekta juga dapat mengurangi penggunaan kertas dan penggunaan waktu yang lebih efektif, efisien, dan dapat membantu guru dalam memonitor kegiatan siswa secara online ketika guru berhalangan hadir atau sedang mengikuti kegiatan yang lain. Demikianlah pemaparan saya terkait best practice saya dengan judul meningkatkan hasil belajar IPA dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan media pembelajaran Adekta. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.